Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja tentang topik yang lagi panas banget belakangan ini, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina yang juga melibatkan US serta NATO. Nah, kita akan coba bahas kira-kira apa sih dampaknya terhadap perekonomian global, khususnya perekonomian Indonesia. Dan tahu gitu ya, harus berinvestasi di mana dan seperti apa supaya bisa dapat cuan lebih maksimal. So, pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Satu kata aja untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia di saat perang itu terjadi, yaitu untung. Yes, kalian nggak salah dengar, Indonesia akan sangat diuntungkan dengan perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Mungkin gue akan cerita sedikit, kurang lebih flashback lah ya, kira-kira gimana ceritanya perang ini bisa terjadi dan apa sih sebenarnya yang lagi diperebutkan. Jadi gini, dulu Rusia dan beberapa negara tetangganya itu tergabung ke satu kesatuan yang namanya Uni Soviet. Dan akhirnya mereka pecah-pecah bikin negara sendiri. Nah, salah satu yang pecah ini adalah Ukraina yang mendeklarasikan kemerdekaannya. Secara geografis, Ukraina ini nempel secara langsung, berbatasan langsung dengan Rusia. Nah, Ukraina ini ada mulai bau-bau mau join ke NATO. Nah, sebenarnya ini tuh kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu, sebenarnya isunya sempat naik juga. Cuma belakangan ini jadi lebih panas karena mulai kelihatan Ukraina ini akan benar-benar join ke NATO. Nah, Rusia karena berbatasan langsung, dia nggak mau Ukraina ini bergabung ke NATO dan dikuasai oleh blok barat. Kenapa? Karena ketika nanti dia sudah bekerja sama-sama NATO, artinya pihak barat, Amerika dan lain-lain itu bisa menempatkan pasukannya, senjata-senjatanya di Ukraina. Dan itu berbatasan langsung kan sama Rusia. Nah, Rusia pasti namanya mau jaga rumah, dia akan bereaksi keras lah ya sama tindakan itu. Bayangin aja kalau misalkan kita punya rumah gitu ya, kita punya rumah, di depan pagar kita ada yang naruh tank, ada yang naruh pistol, ada yang naruh senjata-senjata. Nah, kita pasti nggak seneng kan, kita pasti agak-agak insecure gitu ya, walaupun senjata kita bagus juga ya, tapi kayaknya nggak harus begitu deh. Nah, makanya Rusia ini bertindak cukup tegas kali ini sampai dia benar-benar nyerang Ukraina. Sebenarnya tujuannya sih supaya Ukraina itu tidak bergabung ke NATO dan supaya tidak ada pasukan blok barat yang mendekati daerah perbatasan Rusia. Kurang lebih begitu latar belakangnya. Nanti teman-teman boleh ya tambahin di kolom komentar. Nah, terus dampak perang yang lagi heboh ini ke perekonomian global tuh apa? Jadi ada 5 dampak perang yang ditimbulkan terhadap perekonomian. Yang pertama, harga komoditas itu pasti akan naik. Kita udah sama-sama tahu, sebenarnya rally harga komoditas itu udah berlangsung lah ya. Harga batu bara, harga minyak, harga CPO itu udah jalan. Terus tiba-tiba ditambah adanya perang, itu rally-nya dimakin spike, jadi semakin tinggi. Kenapa? Karena pergerakan harga komoditas ini juga ditentukan oleh supply demand. Ketika supply-nya banyak, ya harga akan turun. Ya, kita punya barang banyak, ya harga akan cenderung turun. Tapi kalau misalkan kita punya barangnya sedikit, itu akan jadi barang langka yang menyebabkan harganya naik. Perang ini menyebabkan adanya shortage dari sisi supply. Ya, supply-nya terhambat. Jadi orang yang tadinya produksi barang banyak, punya barang banyak, sekarang tidak bisa menjual barangnya. Di sini yang kita bahas adalah Rusia. Ya, Rusia negara sebesar itu, banyak banget negara yang bergantung sama supply-nya komoditas dari Rusia. Terutama oil, gas, dan juga gandum. Ya, pastinya banyak lah yang lain. Nah, teman-teman bisa search sendiri. Ya, tadinya supply-nya banyak dari Rusia, sekarang Rusia di stop. Artinya supply-nya tinggal sedikit. Nah, orang-orang yang butuh akan cenderung rebutan barang yang sedikit itu. Ya, orang butuh oil, butuh. Orang butuh gas, butuh. Ya, negara-negara walaupun lagi perang kan mereka tetap ada kegiatan industri gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan supply-nya di-close, ditutup, mereka mau beli dari mana? Jadi, orang yang punya barang memanfaatkan kesempatan ini untuk naikin harganya. Oh ya udah, barang di market dikit, gue punya barang, gue naikin aja harganya. Sekarang terserah kalian mau beli atau enggak. Nah, terus belum lagi negara-negara lain yang juga terlibat. Kayak contohnya mungkin kita bisa ambil contoh Australia. Nah, Australia ini kan dia kan blok barat ya sama Amerika dan lain-lain. Dia ini mulai ikut-ikutan perang, mungkin ikut-ikutan bantu gitu ya. Yang mungkin akan juga berdampak sama harga
coal, harga batu bara. Kita sama-sama tahu Australia itu salah satu penyumbang coal terbesar di seluruh dunia. Ya, dia jual ke China, dia jual ke Amerika, dia jual ke negara-negara berkembang, itu banyak. Kalau misalkan nanti Australia ikutan, mungkin masih tetap bisa jual, tapi jumlahnya akan lebih terbatas. Dan itu akan menyebabkan komoditi super cycle di tahun 2022 ini. Itu yang pertama. Lanjut, yang kedua, yaitu kurs atau mata uang Rusia akan melemah. Yes, ini adalah dampak dari sanksi ekonomi yang ditetapkan oleh negara-negara besar karena Rusia sudah menyerang Ukraina. Jadi Rusia ekspornya dibatasi, impornya juga dibatasi, pokoknya perekonomian mereka tuh sebisa mungkin dibekukan. Geraknya itu sangat-sangat dibatasi, dan pasti itu akan sangat berimpact ke perekonomian Rusia secara keseluruhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, fund manager atau uang yang berinvestasi di Rusia itu akan dipaksa keluar. Dan kemarin itu gue juga baru baca, gue akan tampilin di sebelah, itu ada surat dari FTSE, FTSE, dan juga MSCI yang menyatakan mereka akan menarik uang mereka yang sudah diinvestasikan di perusahaan Rusia gitu ya, keluar dari Rusia. Ini akan menyebabkan harga saham-saham perusahaan di Rusia itu drop. Kenapa? Karena ada selling pressure dari fund manager yang punya dana kelolaan besar. Mereka akan menjual kepemilikan mereka jadi cashnya ditarik, diinvestasiin di negara lain. Nah, ini akan sangat berdampak buruk sebenarnya untuk Rusia, tapi ini berdampak baik untuk Indonesia. Kenapa? Karena ketika fund manager itu tidak boleh berinvestasi gitu ya di Rusia, mereka akan tarik, mereka juga nggak mau pegang cash. Ini opportunity loss. Oh, gue pegang cash ngapain? Ini bisa dapat bunga berapa? Ini bisa dapat return berapa? Mendingan uang ini gue investasiin lagi di negara lain. Dan salah satu pilihan yang paling bagus adalah Indonesia di saat-saat seperti ini. Kenapa? Mereka akan melihat Indonesia ini menarik sekali ya, karena Indonesia ini masih dikenal sebagai negara komoditas. Ketika harga komoditas semakin naik, maka earnings perusahaan-perusahaan komoditas ini juga pasti akan membaik. Growth-nya itu bagus banget. Dividennya itu akan besar banget. Maka fund yang keluar dari Rusia ini, itu kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia. Makanya kita bisa lihat harga saham-saham komoditas sekarang ini tuh naiknya gila-gilaan. Indeks kita all time high terus, nggak berhenti-berhenti. Bahkan ketika market regional Asia lainnya merah, kita bisa hijau. Yang market Eropa berantakan, kita masih hijau. Nah, makanya gue bilang ini bagus banget buat Indonesia karena akan ada flow asing yang terus-terusan masuk ke Indonesia. Dan per video ini dibuat tanggal 4 Maret, asing itu udah melakukan consecutive buy. Setiap hari asing masuk. Ya, selama 20 hari terakhir. Artinya udah mau sebulan, asing ini inflow terus. Bahkan ketika IHSG ATH harga saham tinggi, dia gas terus. Karena mereka percaya ini potensinya masih jauh. Ya, komoditi super cycle ini akan sangat-sangat menguntungkan Indonesia. So, seharusnya dari sini kalian udah bisa ambil kesimpulan cepat gitu ya. Sektor yang sangat menarik untuk tahun 2022 ini adalah sektor komoditas. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, nggak semua sektor bagus. Ya, ada sektor yang terpuruk karena kenaikan harga komoditas. Dan sektor itu adalah sektor consumer goods. Ya, seperti ICBP, INDF, Unilever, Mayora, dan lain-lain. Saran gua, teman-teman wait and see dulu lah, tunggu dulu. Oh ya, kalau mau cicil aja nggak apa-apa. Tapi menurut gua, tahun ini itu bukan tahunnya mereka. Kenapa? Gue bisa kasih penjelasan. Tenang aja, jangan marah dulu nih fans-fansnya Unilever, biasanya kesel nih sama gue. Nah, itu disebabkan oleh kenaikan harga komoditas yang adalah bahan baku utama pembuatan barang-barang consumer goods. Contoh, sabun. Ya, Unilever. Sabun itu buatnya pakai CPO. Terus juga ada oil gitu ya, minyak-minyakan ini. Mereka untuk mengoperasikan mesin ini itu mereka butuh minyak. Ya, harga CPO-nya naik, harga minyaknya naik. Terus ada lagi, gandum. Nah, gandum juga naik harganya. Ya, ketika harganya semakin tinggi dan kita nggak tahu kapan berhentinya, naik terus. Maka, ongkos produksi dari emiten-emiten consumer goods itu akan semakin besar. Ya, mungkin yang dulu modalnya Rp2.000, karena kenaikan-kenaikan ini modalnya jadi 2.500 contohnya. Tapi, apakah mereka bisa menaikkan harga jualnya? Mungkin nggak. Unilever naikin harga sabun 20%, terus ICBP naikin harga Indominya,
Nah itu kita pasti akan langsung berasa ya, karena barang-barang itu dikonsumsi mayoritas oleh masyarakat yang ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi kenaikan harga berapa ratus perak itu udah sangat-sangat mempengaruhi gitu. Notice nih, oh ini harganya kok naik, ya udah gue pindah brand. Oh ini sabunnya naik, ya udah gue pakai brand yang lain yang belum naik. Nah itu akan juga sangat-sangat memukul pendapatan atau revenue dari emiten-emiten consumer goods. So makanya kalau sekarang kalian lihat aja chartnya Mayora, ICBP, Unilever itu turun, downtrend. Ya, gue pribadi akan sangat menghindari saham-saham yang lagi downtrend, baik itu untuk invest ataupun untuk trading. Nah, kalian harus selalu aware dengan kondisi makro, karena fundamental itu akan tercermin dari pergerakan harga sahamnya. Makanya kalau kita lihat komoditas naik, kenapa? Ya karena earnings mereka nanti naik, growth mereka bagus. Sebaliknya consumer goods tertekan, nanti penghasilan mereka akan jelek, dividennya akan turun. Makanya harga sahamnya juga dihargai lebih murah oleh para investornya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir yang juga sangat penting, kita tahu lah ya, kita balik lagi ke awal, Indonesia ini dikenal sebagai negara komoditas. So, banyak warga negara Indonesia yang kehidupannya itu bergantung sama komoditas. Banyak petani sawit, banyak juga tambang batu bara yang masih pakai tenaga lokal, tambang-tambang metal, ini itu banyak banget yang bergantung hidupnya sama komoditas-komoditas itu. Ketika harga komoditas naik, maka pendapatan mereka juga akan naik. Ya, mungkin mereka yang panen tadinya dapat 1 miliar, karena kenaikan harga komoditas ini, mereka mungkin bisa dapat 3-4 miliar pendapatannya. Ketika mereka dapat uang yang banyak, ya mereka akan cenderung melakukan ekspansi. Oke? Ketika ekspansi dilakukan, akan makin banyak tenaga kerja yang terserap. Ya, jadi penduduk-penduduk yang tadinya nganggur bisa kerja tuh ya, makin banyak pendapatan. Ketika mereka dapat uang yang lebih banyak, mereka akan spending lebih banyak. Mereka akan pakai uang itu untuk apa? Untuk belanja. Yang mungkin dulunya nggak punya motor, nggak punya mobil, sekarang cukup uangnya buat beli kendaraan, akhirnya mereka beli. Ya, terus mereka mulai beli gadget, mulai ini, mulai itu, mulai renov rumah. Ya, mulai belanja, mulai jalan-jalan mungkin ke luar negeri. Ya, ketika masyarakat ekonominya naik, mereka akan keluarin uang lebih banyak, maka revenue dari perusahaan-perusahaan di Indonesia ini akan meningkat. Ya, kita yang mungkin nahan-nahan belanja di Shopee, di Tokopedia, karena punya uang belanja aja. Ini pendapatan loh. Untuk apa? Untuk UMKM yang jual barang, ya untuk Shopee-nya, untuk Tokopedia-nya. Ya untuk secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya di tahun 2022 ini gue masih sangat-sangat bullish ke IHSG dengan target 7.200 atau bahkan bisa sampai ke 7.500. Tapi kalau misalkan kita mau zoom in, pilih sektornya, gue menyarankan teman-teman pilih sektor komoditas. Ya fokus aja dulu ke sana dengan menghindari sektor-sektor di consumer goods. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa di-follow Instagramnya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Semoga kita bisa sama-sama lebih cuan di tahun 2022. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.